Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang masalah gambar teknik, di mana gambar teknik ini kita pelajari tentang masalah alat-alat gambar yang kita gunakan. Pertama, fungsi peralatan gambar teknik. Jadi, apa sih fungsi dari gambar alat teknik ini? Nah, sebelum masuk ke alat-alat gambar, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah proses pembelajaran melalui penerapan model discovery learning, kalian bisa memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan dan mempresentasikan jenis-jenis fungsi peralatan secara berkelompok ya. Jadi kita diskusi. Kemudian kalian akan melihat gambar di tayangan depan ya, layar. Ini adalah gambar sebuah rumah. Nah, apa sih sebenarnya alat-alat apa yang digunakan untuk membuat sketsa gambar ini? Nah, kemudian kita akan belajar fungsi dari gambar teknik ini, di mana fungsi gambar teknik adalah sebagai sarana menyampaikan informasi. Jadi sebagai sarana penyimpanan dan juga penggunaan keterangan gambar. Jadi mana fungsi gambar teknik ini adalah kita mempresentasikan dalam bentuk gambar apa sih yang akan disampaikan itu, gambar seperti apa sehingga orang yang membaca gambar ini tidak salah persepsi. Nah, jenis-jenis alat peralatan gambar teknik diantaranya ada meja gambar, kemudian ada pensil, busur, jangka, mal, rapido, mesin gambar, penggaris siku, dan kertas gambar. Nah, kalau kalian mempelajari seperti ini, melihat mungkin ada yang kalian belum kenal ya, contohnya tentang rapido. Seperti apa sih rapido? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, yang pertama, fungsi komponen tentang meja gambar, di mana meja gambar ini fungsinya seperti apa sih? Yaitu fungsinya untuk meletakkan kertas gambar, jadi dudukan gambarnya ya. Kemudian meja gambar ini terdiri dari dua bagian, yaitu papan gambar dan juga standar atau rangka penyangga. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis peralatan pensil. Pensil ini tidak satu ya, pensil ini banyak sekali jenisnya. Dan pensil ini dibedakan berdasarkan kekerasan gambarnya, kekerasan ketebalan gambarnya. Jadi jenis-jenisnya banyak sekali pensil ini. Pertama ada yang keras. Nah, semakin ke pensilnya itu keras, maka garis-garis yang dihasilkan oleh pensil ini semakin tipis. Kemudian ada yang sedang itu termasuk B, kemudian 2B. Nah, ada juga yang tebal sekali. Jadi, kalau semakin tebal, si pensilnya ini semakin lembek itunya, yang hitamnya itu seperti ini ya. Nah, nanti kalian tinggal searching seperti apa macam-macam untuk pensil. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis peralatan gambar jangka. Nah, jangka ini digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Jadi kalian bisa style ya jangka ini. Mau gambar berdasarkan diameternya berapa, jadi bebas. Kemudian ini adalah mal. Nah, mal ini macam-macam ya. Ada yang malnya lingkaran, ada yang lonjong, ada yang persegi, ada yang lengkung, dan juga ada mal interior. Nah, nanti yang interior seperti apa sih? Nanti kita diskusikan ya. Nah, mal ini fungsinya adalah sebagai alat bantu untuk menggambar atau mempercepat proses penggambaran berbagai macam bentuk. Ya tadi yang dikatakan Ibu yaitu bentuk lingkaran dan sebagainya. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan rapido. Apa sih rapido itu? Nah, rapido itu bentuknya seperti ini ya. Ini isi ulang. Jadi bersifat refill. Kalau isinya habis, ini bisa diisi ulang. Nah, isi ulang ini khusus, yaitu khusus untuk rapido.
Nah, rapido ini ukurannya beda-beda. Ada yang dari 01, 02, 03, 05, 07, bahkan 1. Itu untuk rapido ya. Kalau sekarang rapido sepertinya jarang dipakai. Karena untuk sekarang untuk gambar teknik ini kita sudah menggunakan komputer. Jadi kalau di industri sudah jarang sekali kita memakai rapido. Sebelum itu harganya cukup mahal. Nah, kemudian untuk peralatan gambar berikutnya yaitu ini adalah mesin gambar. Di mana mesin gambar ini adalah suatu alat untuk menggantikan alat gambar lainnya seperti busur, derajat, penggaris, T, segitiga, dan ukuran. Jadi mesin gambar ini bisa mempercepat gambar. Karena di sini juga kan ada mistarnya. Nah, ini mistarnya, kemudian ada tracknya, sehingga kalian menggambar itu lebih cepat. Kalian nggak usah melurus-luruskan, tetapi cukup diluruskan. Ini nih, ada bandulnya ya. Kalau pengen lurus, pengen ada derajatnya, pengen horizontal dan vertikal, itu bebas. Cepat dan mudah sekali penggunaannya. Dan mesin gambar ini ada dua ya. Kalau ini kita gunakan sebagai namanya track. Mesin menggunakan track dan juga ada mesin yang menggunakan masih bandul. Kemudian ini adalah yang dinamakan busur. Busur ini untuk menentukan suatu sudut. Sudutnya mau berapa? Mau 30, mau 45, mau 60 dan bebas. Jadi garis itu bisa berdasarkan kemiringan yang kita setel di sini. Ini angka-angkanya. Kemudian kertas. Kertas yang kita gunakan ini macam-macam. Ada kertas yang A4, A5, A3, A2, A1. Nah, macam-macam kertas ini diklasifikasikan tuh berdasarkan kepada ukurannya. Ukurannya kalau kita mengenal ada namanya A0 ya. Apa sih A0 itu? Nah, ukuran A0 apabila kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, itu ukurannya menjadi A1. Nah, kalau A1 dibagi 2 itu menjadi A3. A3 dibagi 2 menjadi A4 dan seterusnya. Jadi mudah untuk memahami sebesar apa ukuran-ukuran kertasnya. Kemudian yang ini adalah penggaris segitiga. Di mana garis segitiga ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar. Nah, kemudian sudut-sudut istimewa dan garis yang saling tegak lurus. Seperti apa sih sudut-sudut istimewa ini? Nah, jadi di dalam sepasang penggaris ini ada garis istimewa yang pertama yaitu 90 derajat. Kemudian 60 derajat, 45 derajat, yang terakhir adalah 30 derajat. Dihafalkan ya. Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dikembangkan dalam sesi diskusi, di mana diskusi ini kita akan bahas per kelompok. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham dan bisa dikembangkan ya. Itu saja dari Ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.